Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 6. Di sini kami akan membahas tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok. Nah, sebelum kita membahas tentang keterampilan membimbing diskusi kelompok lebih jauh, izinkanlah saya memperkenalkan anggota-anggota dari kelompok 6, yaitu Franciscus Renaldi Wangge, Melsania Tamu Inahau, saya sendiri Tamar Sisiliana Rakaha, Randi Manara, dan Ferawati Rambu Kondabetu. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam keterampilan membimbing diskusi kelompok? Itu ada 4, teman-teman. Yang pertama itu adalah pengertian dari keterampilan membimbing diskusi kelompok. Yang kedua yaitu tujuan dan manfaat dari diskusi kelompok. Dan yang ketiga adalah tahap-tahap kegiatan diskusi kelompok, serta yang keempat adalah keunggulan dan kelemahan dari diskusi kelompok. Nah, kita akan masuk yang pertama, yaitu pengertian keterampilan membimbing diskusi kelompok itu sendiri. Nah, diskusi kelompok kecil itu adalah suatu proses pembicaraan, di mana proses pembicaraan tersebut adalah pembicaraan yang teratur dan yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal, dengan tujuan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu persoalan atau masalah. Nah, pengertian diskusi kelompok berikutnya itu dikemukakan oleh tim pengembangan materi akta keempat UPI, yaitu yang dimaksud dengan diskusi kelompok adalah suatu proses pembicaraan yang teratur, yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan tujuan berbagi pengalaman atau informasi dan untuk mengambil keputusan atau memecahkan suatu masalah. Nah, hampir sama dengan pengertian tersebut, Depkibud merumuskan pengertian diskusi kelompok, yaitu siswa melaksanakan diskusi dalam kelompok-kelompok kecil di bawah pimpinan guru atau temannya untuk berbagi informasi, memecahkan masalah, atau mengambil suatu keputusan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dari pengertian yang ada, terdapat 4 fokus yang sama dalam mengartikan diskusi kelompok, yaitu yang pertama, proses pembicaraan yang teratur, yaitu semua yang ada dalam kelompok tersebut masing-masing memiliki kepentingan yang sama, sehingga semua pembicara mendapat kesempatan yang sama secara adil. Yang kedua, interaksi tatap muka, yaitu komunikasi pembicaraan tidak dimonopoli oleh seseorang saja, akan tetapi semua mendapat giliran atau interaksi. Dilakukan secara tatap muka, baik langsung maupun melalui perantara media atau diskusi jarak jauh seperti telekonferensi, video conference, dan lain sebagainya. Yang ketiga, berbagi pengalaman. Setiap pembicara mengeluarkan pendapat dan pengalaman yang dimiliki oleh masing-masing terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pendapat atau pengalaman yang dikemukakannya harus dihargai dan menjadi bagian integral dari peserta diskusi kelompok tersebut. Yang keempat, memecahkan masalah. Tujuan akhir yang harus dicapai dari kegiatan diskusi adalah terpecahkannya masalah bersama, yaitu dengan diperolehnya kesimpulan dari kegiatan diskusi tersebut. Semua peserta atau anggota kelompok yang mengikuti kegiatan tersebut harus menerima dan melaksanakan hasil kesimpulan yang telah disepakati bersama. Membimbing kegiatan diskusi dalam pembelajaran merupakan salah satu jenis keterampilan mengajar yang harus dikuasai oleh guru, karena melalui diskusi siswa didorong untuk belajar secara aktif, belajar mengemukakan pendapat, berinteraksi, saling menghargai, dan berlatih bersikap positif. Melalui diskusi, peran guru yang dikesankan terlalu mendominasi pembicaraan dengan sendirinya akan hilang. Dengan diskusi, siswa dan guru-guru sama-sama aktif, bahkan melalui diskusi dapat memfasilitasi terjadinya proses pembelajaran secara aktif. Yang berikutnya adalah tujuan dan manfaat dari diskusi kelompok. Tujuan dan manfaat dari diskusi kelompok itu ada 4. Yang pertama, memupuk sikap toleransi.
yaitu setiap siswa saling menghargai terhadap pendapat yang dikemukakan oleh setiap peserta diskusi. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi, yaitu setiap siswa secara bebas dan bertanggung jawab terbiasa mengemukakan pendapat, bertukar pikiran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif, yaitu siswa dalam membahas suatu topik pembelajaran tidak selalu menerima dari guru, akan tetapi melalui kerjasama dalam kelompok, diskusi siswa belajar mengembangkan kemampuan berpikirnya, belajar memecahkan masalah. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri, yaitu dengan kebiasaan untuk berargumentasi yang dilakukan antar sesama teman dalam kelompok diskusi akan mendorong keberanian dan terbinanya rasa percaya diri bagi siswa untuk mengajukan pendapat maupun mencari solusi pemecahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kelompok. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Berikut saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap kegiatan diskusi kelompok. Agar kegiatan diskusi dapat berjalan dengan lancar, maka dalam melaksanakan kegiatan diskusi tersebut harus memperhatikan atau mengikuti beberapa aspek sebagai berikut. Yang pertama, memusatkan perhatian. Selama kegiatan diskusi berlangsung, guru senantiasa harus berusaha memusatkan perhatian dan aktivitas pembelajaran siswa pada topik atau permasalahan yang didiskusikan. Setiap pembicaraan yang dilakukan oleh setiap anggota kelompok diskusi, semuanya diarahkan untuk membahas topik yang didiskusikan. Oleh karena itu, apabila terjadi pembicaraan yang menyimpang dari sasaran diskusi, maka pada saat itu pula pimpinan diskusi harus segera meluruskan dan mengingatkan peserta diskusi tentang topik dan sasaran dari diskusi yang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum dan selama proses diskusi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Merumuskan tujuan diskusi, menetapkan topik atau permasalahan, mengidentifikasi arah pembicaraan yang tidak relevan dan menyimpang dari arah diskusi, serta merangkum hasil diskusi. Yang kedua, memperjelas masalah atau urunan pendapat. Pada saat diskusi berjalan, kadang-kadang ada pertanyaan, komentar, pendapat atau gagasan yang disampaikan peserta diskusi kurang jelas, sehingga selain mengaburkan pada topik pembahasan, kadang-kadang juga menimbulkan ketegangan atau permasalahan baru dalam diskusi. Oleh karena itu, guru atau pimpinan diskusi harus segera memperjelas terhadap pendapat atau pembicaraan peserta diskusi yang kurang jelas ditangkap oleh peserta diskusi lainnya. Untuk memperjelas setiap pembicaraan dari peserta diskusi, pimpinan diskusi atau guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut, yakni menguraikan kembali pendapat atau ide yang kurang jelas, mengajukan pertanyaan pelacak, serta memberikan informasi tambahan. Yang ketiga, menganalisis pandangan siswa. Perbedaan pendapat dalam diskusi adalah sesuatu yang wajar dan sangat mungkin terjadi. Disinilah pentingnya melakukan analisis terhadap pandangan yang berbeda yang dimunculkan oleh setiap peserta diskusi. Analisis terutama ditujukan untuk meminta klarifikasi atau alasan yang dijadikan dasar pemikiran terhadap pendapat dari masing-masing anggota kelompok diskusi. Dengan demikian, semua peserta diskusi akan memahami dan menghargai terhadap perbedaan pendapat yang dikemukakannya. Setelah diperoleh informasi dari alasan masing-masing, anggota berkenan dengan pendapat yang berbeda-beda itu. Maka selanjutnya, pimpinan diskusi dapat menindaklanjutinya dengan mencapai kesepakatan terhadap hal-hal mana saja yang disepakati bersama dan mana yang tidak disepakati bersama, sehingga dari diskusi tersebut membuahkan kesimpulan bersama. Sekian dari penjelasan saya. Untuk berikutnya saya kembalikan kepada pemateri selanjutnya. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan membawakan materi bagian keempat, yaitu meningkatkan partisipasi siswa. Agar sasaran dari diskusi dapat tercapai, yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa secara optimal, maka guru atau pimpinan diskusi harus mendorong setiap anggota diskusi untuk berpikir dan menyampaikan pikirannya dalam forum diskusi tersebut. Nah, untuk mendorong siswa atau peserta diskusi ikut aktif
turut dalam proses kegiatan diskusi, ada beberapa aspek yang dapat ditempuh oleh guru atau pimpinan diskusi. Di antaranya, yang pertama, mengajukan pertanyaan kunci. Mengajukan pertanyaan kunci yang akan menantang siswa untuk berpendapat atau mengajukan gagasannya. Terus yang kedua, ada memberikan contoh atau ilustrasi. Nah, memberikan contoh atau ilustrasi ini baik secara bersifat verbal maupun nonverbal, di mana melalui contoh atau ilustrasi tersebut dapat mengugah siswa untuk berpikir. Terus yang ketiga, ada menghangatkan suasana diskusi. Nah, dengan menghangatkan suasana diskusi ini akan memunculkan pertanyaan yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di antara sesama anggota kelompok. Terus yang keempat, ada memberi waktu yang cukup bagi setiap anggota kelompok untuk berpikir dan menyampaikan buah dari pikirannya. Terus yang kelima, ada memberi perhatian kepada setiap pembicara. Nah, memberi perhatian kepada setiap pembicara sehingga dapat memberi rasa dihargai, dan dengan demikian dapat lebih mendorong siswa untuk berpartisipasi memberikan sumbangan pemikiran melalui forum diskusi yang dilakukan. Yang kelima, menyebarkan kesempatan berpartisipasi. Setiap anggota diskusi harus memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan ide, pendapat, atau memberi komentar. Nah, kegiatan diskusi merupakan salah satu contoh penerapan demokrasi dalam pembelajaran. Karenanya, pemimpin diskusi atau guru harus mampu mengendalikan kegiatan diskusi agar pembicaraannya tidak didominasi oleh sekelompok atau orang-orang tertentu saja. Nah, untuk mendorong partisipasi secara aktif dari setiap anggota kelompok, guru dapat melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, memberi stimulus. Nah, ini ditujukan kepada siswa tertentu yang belum berkesempatan menyampaikan pendapatnya, sehingga siswa tersebut terdorong untuk mengeluarkan buah pikirannya. Terus yang kedua, ada mencegah monopoli pembicaraan. Nah, mencegah monopoli pembicaraan hanya tertuju kepada orang-orang tertentu saja, dengan cara terlebih dahulu memberi kesempatan kepada siswa yang dianggap pendiam untuk berbicara. Terus yang ketiga, ada mendorong siswa untuk merespon pembicaraan dari teman yang lain, sehingga terjadi komunikasi interaksi antara semua peserta diskusi. Terus yang kelima, ada menghindari respon siswa yang bersifat serentak. Nah, ini ditujukan agar setiap siswa secara individu itu dapat mengemukakan pemikirannya secara bebas berdasarkan pemahaman yang dimilikinya, sehingga di sini kita perlu menghindari respon siswa yang bersifat serentak. Terus bagian keenam, ada menutup diskusi. Nah, kegiatan terakhir dari pelaksanaan diskusi itu adalah menutup diskusi. Diskusi dikatakan efektif dan efisien apabila semua peserta diskusi berkesempatan mengemukakan ide atau pikirannya, sehingga setelah berakhirnya diskusi diperoleh kesimpulan sebagai hasil berpikir bersama. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh guru atau pimpinan diskusi dalam menutup diskusi, diantaranya yang pertama, membuat rangkuman sebagai kesimpulan. Di sini membuat rangkuman sebagai kesimpulan atau sebagai pokok-pokok pikiran yang dihasilkan dari kegiatan diskusi yang telah dilaksanakan. Terus yang kedua, menyampaikan beberapa catatan. Menyampaikan beberapa catatan ini merupakan tindakan lanjut dari kegiatan diskusi yang telah dilakukan, baik dalam bentuk aplikasi maupun rencana diskusi pada pertemuan berikutnya. Terus yang ketiga, melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi.
Nah, melakukan penilaian terhadap proses maupun hasil diskusi ini yang telah dilakukan seperti melakukan kegiatan observasi, wawancara, skala sikap, dan lain sebagainya. Sehingga penilaian ini berfungsi sebagai umpan balik untuk mengetahui dan memberi pemahaman kepada siswa terhadap peran dan partisipasinya dalam kegiatan diskusi tersebut. Hal ini penting untuk meningkatkan aktivitas siswa dalam pembelajaran melalui diskusi yang akan dilakukan pada kegiatan berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan materi berikut, yaitu poin 4 mengenai keunggulan dan kelemahan dari diskusi kelompok. Yang pertama, kita langsung saja masuk pada keunggulan dari diskusi kelompok. Di sini ada beberapa keunggulan dari diskusi kelompok, yaitu yang pertama itu kelompok menjadi kaya dengan ide dan informasi untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Yang berikut yaitu siswa merasa termotivasi oleh kehadiran teman kelompok lain. Biasanya murid-murid itu akan lebih bersemangat ketika disatukan dalam kelompok dan ada beberapa teman yang ada juga dalam kelompok itu, sehingga mereka termotivasi untuk membahas mengenai materi-materi yang diberikan oleh guru. Yang berikut yaitu mengurangi sifat pemalu, karena jika ada diskusi kelompok maka ada interaksi antara sesama siswa, maka di sini bisa mengurangi sifat pemalu dari siswa-siswa yang pemalu. Yang berikut yaitu meningkatkan pemahaman diri siswa, karena dia tidak dapat informasi hanya dari guru saja, tetapi juga dari teman-teman sesama di kelompok yang pastinya punya pandangan yang berbeda, sehingga si siswa ini pasti akan mendapatkan pemahaman baru, sehingga dapat meningkatkan pemahaman dari diri siswa sendiri itu. Yang berikut yaitu melatih siswa untuk berpikir kritis. Nah, di sini karena pasti akan banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat yang muncul, maka siswa pasti akan menyeleksi setiap pendapat. Dengan begitu, maka berpikir kritis diperlukan untuk dapat memilah-milah pendapat yang ada yang berbeda-beda itu. Sehingga di sini dapat melatih siswa untuk berpikir kritis. Selanjutnya yaitu melatih siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Kita ketahui bersama bahwa diskusi kelompok itu tidak hanya satu orang yang mengemukakan pendapat, tetapi setiap orang berhak mengemukakan pendapat. Sehingga di sini dapat melatih siswa untuk mengemukakan pendapat atau ide yang ada di pemikiran siswa. Selanjutnya yang G, melatih dan mengembangkan jiwa sosial pada diri siswa. Nah, di sini karena dalam kelompok pasti ada interaksi antara siswa yang ada dalam kelompok tersebut, maka otomatis akan mengembangkan jiwa bersosialisasi dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya yang H yaitu siswa lebih merasa bertanggung jawab dalam mengambil keputusan kelompok. Karena tujuan akhir dari diskusi itu adalah pasti memunculkan sebuah kesimpulan yang disepakati, maka di sini siswa bertanggung jawab untuk mengambil keputusan kelompok mengenai kesimpulan dari apa yang mereka bahas. Sehingga di situ siswa dapat lebih merasa bertanggung jawab. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu memupuk rasa kebersamaan dan berbagi ilmu sesama anggota kelompok dan dengan kelompok lain. Nah, dengan interaksi yang terjadi di dalam kelompok, maka akan terbentuk sebuah kebersamaan, sehingga kebersamaan ini bisa berupa berbagi pendapat, berbagi informasi, berbagi ide, berbagi ilmu antara sesama anggota di dalam kelompok maupun dengan anggota kelompok lain. Untuk keunggulan seperti itu, selanjutnya kita masuk kepada kelemahan dari diskusi kelompok. Di sini juga ada beberapa kelemahan dari diskusi kelompok.
Yang pertama itu membutuhkan waktu belajar yang lebih panjang sehingga dapat terjadi pemborosan waktu. Karena setiap siswa itu berhak untuk mengemukakan pendapat, otomatis jika semua siswa mengemukakan pendapat maka waktu belajarnya akan cukup panjang, sehingga ditakutkan itu dapat terjadinya pemborosan waktu. Yang berikut yaitu didominasi oleh siswa tertentu, sehingga bisa saja siswa yang pendiam terlihat pasif. Nah, ini jika dalam diskusi kelompok ada siswa yang berkarakter berkarakter dominan, maka bisa saja terjadi. Kemungkinannya yaitu didominasi oleh siswa-siswa tertentu yang pandai berbicara atau sangat ingin mendominasi, seperti itu, sehingga kelihatan kalau siswa-siswa yang pendiam, pemalu itu terlihat pasif. Selanjutnya yaitu tidak dapat mencapai tujuan pembelajaran ketika siswa kurang siap mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ketika siswa tidak siap untuk berdiskusi secara kelompok, maka yang terjadi bisa diskusi tersebut tidak berjalan dengan lancar. Sehingga jika diskusi tidak berjalan dengan lancar, maka tujuan akhirnya untuk menarik kesimpulan agar tujuan pembelajaran tercapai itu bisa saja tidak dapat tercapai karena siswanya belum siap. Nah, semua kelemahan yang ada ini dapat ditekan dengan rencana yang matang dan keterampilan guru dalam mengarahkan, memberikan petunjuk yang jelas, memahami kesulitan dari siswa, dan membagi perhatian yang sama rata untuk semua siswa yang ada, untuk semua kelompok diskusi yang ada. Nah, selanjutnya di sini ada hal-hal yang perlu dihindari oleh guru saat diskusi kelompok. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dalam diskusi, ada beberapa hal yang harus dihindari oleh guru yang bisa menjadi upaya untuk menekan kelemahan dari diskusi kelompok. Beberapa hal tersebut yaitu ada di sini ada A sampai H. Yang pertama itu topik diskusi yang tidak sesuai dengan minat siswa. Jadi guru harus pandai-pandai mencari topik diskusi yang sesuai dengan minat siswa, sehingga ketika diskusi itu berjalan, siswa bersemangat untuk mengikuti diskusi. Yang berikut yaitu terlalu mendominasi diskusi dengan cara mengajukan pertanyaan atau memberikan jawaban yang terlalu banyak. Nah, hal ini harus dihindari karena ketika siswa ingin mengajukan pendapat, lalu guru terus memotong dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu banyak, maka diskusi akan terlihat didominasi oleh guru, bukan oleh siswanya sendiri. Nah, selanjutnya yaitu memberikan siswa tertentu memonopoli diskusi kelompok. Ini juga tidak baik dilakukan oleh guru atau hal yang harus dihindari, karena dengan begitu, maka diskusi kelompok tersebut hanya akan didominasi oleh beberapa siswa saja. Tidak semua siswa akan berperan aktif, seperti itu. Selanjutnya yang poin D yaitu membiarkan terjadinya pembicaraan yang menyimpang dari topik diskusi atau tidak relevan dengan apa yang sedang dibicarakan. Nah, ini salah satu hal yang harus diperhatikan dari guru agar tidak terjadi pada saat diskusi kelompok, di mana biasanya anak-anak ingin bercerita hal-hal yang lain, tidak membahas apa permasalahan yang sedang dibahas atau pembelajaran materi yang sedang diberikan, masalah yang harus didiskusikan, malah mereka bercerita tentang hal-hal yang lain. Si guru harus mengawasi untuk memberi arahan bahwa harus berdiskusi hal yang patut didiskusikan. Yang poin berikut yang E yaitu terlalu sering mengintervensi siswa dengan pertanyaan atau pernyataan yang sebenarnya tidak penting. Ya, ini mirip-mirip seperti poin yang kedua, yaitu guru terlalu memberikan pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu diberikan juga atau tidak terlalu penting untuk diberikan. Yang selanjutnya yaitu tidak memberikan waktu yang cukup untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mencapai tujuan diskusi. Nah,
hal yang harus dihindari juga yaitu guru jangan memburu-buru waktu, sehingga nanti terkesan diskusinya itu tidak efektif karena siswa terburu-buru. Ide-ide belum tersampaikan semua, tapi karena waktu diburu-buru oleh guru, maka mereka hanya mengemukakan sedikit ide lalu langsung menarik kesimpulan. Itu harus dihindari. Yang selanjutnya, yang poin G, yaitu tidak memperjelas atau tidak mendukung pendapat siswa. Nah, di sini ketika siswa mengajukan argumen yang berbeda, mungkin guru diharapkan menghindari sikap yang langsung mengatakan, oh itu tidak benar, oh kamu salah, oh bukan begitu harusnya. Diharapkan guru menghindari hal-hal yang seperti itu, agar bisa membangun rasa percaya diri siswa juga untuk berpendapat. Dan yang terakhir yaitu gagal menutup diskusi dengan efektif. Nah, di sini juga hal yang harus dihindari yaitu guru jangan sampai tidak bisa membuat kesimpulan dari semua diskusi yang sudah ada, sehingga gagal terjadinya penutupan diskusi dengan efektif dan baik. Guru harus mempersiapkan diri dari pendapat-pendapat yang sudah ada dari siswa untuk bisa menarik kesimpulan yang benar-benar merangkum semua perbedaan-perbedaan pendapat yang ada. Baik, itu untuk hal-hal yang perlu dihindari dan merupakan akhir dari presentasi kelompok kami. Untuk teman-teman yang sudah menyimak presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Sekian dan terima kasih.